Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Panova. Pada video kali ini kita akan mengeksplor tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Materi kali ini adalah salah satu subbab yang ada di IPS kelas 9 untuk kurikulum 2013. Nah, dinamika penduduk benua-benua di dunia yang akan kita bahas adalah terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu tentang jumlah penduduknya, yang kedua tentang komposisi penduduknya, dan yang ketiga adalah kualitas penduduknya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah dinamika penduduk benua Asia. Berdasarkan data dari World Population Data Sheet, pada tahun 2020, jumlah penduduk Asia mencapai 4,6 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, kepadatannya adalah sekitar 933 per kilometer persegi. Jumlah penduduk Asia yang cukup padat ini terkonsentrasi di daerah-daerah yang memiliki tanah yang subur dan persediaan air yang cukup. Beberapa negara di benua Asia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Komposisi penduduk Asia berdasarkan usia, terdapat sekitar 25% penduduknya yang berada di bawah usia 15 tahun, dan terdapat 8% yang berusia di atas 65 tahun. Sisanya, sekitar 67% itu berada pada usia produktif, yaitu antara 15 sampai 65 tahun. Kemudian berdasarkan ras, benua Asia ini diisi oleh 3 ras, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri umum yaitu kulit yang putih, pucat, dan rambut yang bergelombang. Juga hidung yang mancung. Kemudian ras Mongoloid memiliki ciri-ciri umum yang kulitnya adalah kekuningan dan sawo matang, juga rambut yang lurus dan berwarna hitam. Sedangkan untuk ras Negroid, ciri-ciri umumnya adalah berkulit hitam dan rambut yang bergelombang. Nah, Asia juga memiliki agama dan kebudayaan yang sangat beragam, dilihat dari negara-negara yang terdapat pada benua tersebut. Untuk kualitas penduduk, di suatu tempat kita bisa mengukur kualitas penduduk menggunakan Human Development Index, yang mana di dalam Human Development Index ini terdapat 3 aspek yang diukur, yaitu mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan atau pendapatan dari penduduknya. Dilihat dari Human Development Index, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk yang tinggi. Indonesia, negara kita, masuk dalam kategori sedang, dan untuk kategori rendah, contohnya adalah negara Nepal. Selanjutnya adalah dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika ini dikenal dengan sebutan dunia baru ataupun benua imigran, karena sebagian besar penduduknya adalah pendatang yang berasal dari Eropa. Penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo, yang semakin hari kedua kelompok suku tersebut semakin jumlahnya berkurang dan menjadi minoritas di benua Amerika karena banyaknya pertikaian antar suku. Berdasarkan data dari World Population Data Sheet, pada tahun 2020, jumlah penduduk benua Amerika mencapai sekitar 1 miliar jiwa, yang dari jumlah tersebut kepadatannya adalah 267 per kilometer persegi. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan 10% berusia 16 tahun lebih. Sisanya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Penduduk di benua Amerika menjadi terdapat beragam etnis karena terdapat pencampuran dari suku Indian dengan orang kulit putih dan juga orang Negro. Pada saat ini orang Indian masih banyak yang bertahan di sebelah utara dan barat Amerika Utara.
Selain itu, banyak pula yang bercampur dengan penduduk pendatang. Pencampuran biologis antara orang Indian dan orang kulit putih menghasilkan etnis baru yaitu mestizo. Kemudian pencampuran biologis antara orang Indian dan orang Negro menghasilkan etnis Zambo. Sedangkan pencampuran biologis antara orang kulit putih dengan orang Negro menghasilkan etnis Mulatos. Sehingga dari pencampuran biologis tersebut, setidaknya terdapat 6 atau lebih suku atau etnis yang ada di benua Amerika. Benua Amerika juga memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara-negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Kemudian yang juga tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara di Amerika Latin. Negara dengan kualitas penduduk yang sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan lain-lain. Oke, kita berlanjut ke dinamika penduduk benua Afrika. Benua Afrika pada tahun 2020 itu jumlah penduduknya mencapai sekitar 1,3 miliar jiwa. Dengan luas benua yang lebih kecil dari Amerika, jumlah penduduk Afrika lebih besar justru. Kepadatannya sekitar 534 per kilometer persegi. Memang pertumbuhan penduduk di benua Afrika ini cukup tinggi, yaitu sekitar 2,5%. Pertumbuhan penduduk itu diukur berdasarkan tingkat fertilitas atau kelahiran dan mortalitas atau kematian. Salah satu ciri-ciri dari negara maju adalah dilihat dari pertumbuhan penduduknya. Ketika suatu daerah atau suatu negara pertumbuhan penduduknya di bawah 1%, itu biasanya adalah negara-negara maju. Kemudian negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduknya terdapat di atas 1%. Sedangkan negara-negara yang bisa dikatakan menengah ke bawah atau miskin, itu pertumbuhan penduduknya di atas 2%. Kepadatan penduduk di Afrika ini juga terkait dengan persebaran penduduknya yang timpang. Sebagian besar penduduk Afrika terkonsentrasi di wilayah perdesaan, yaitu sekitar 70%. Wilayah Afrika yang paling banyak penduduknya terdapat di utara seperti Mesir, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Komposisi penduduk Afrika berdasarkan usia juga cenderung paling banyak pada usia produktif, yaitu sekitar 57%. Memang lebih sedikit daripada benua Amerika dan Asia tadi. Disusul dengan penduduk usia 0-15 tahun dengan 39% dan sisanya adalah di atas 65 tahun. Ras yang mendominasi di wilayah benua Afrika adalah ras Negroid. Kemudian terdapat juga 2 jenis ras Kaukasoid, yang mana Kaukasoid ini kembali dibagi menjadi 2, yaitu ada Kaukasoid keturunan Arab atau Kaukasoid Hamid dan Kaukasoid keturunan Eropa. Serta terdapat pula etnis khusus atau suku pribumi dari benua Afrika itu sendiri. Afrika juga memiliki budaya dan agama yang sangat beragam. Adapun dari kualitasnya, penduduk Afrika umumnya memiliki kualitas yang relatif rendah. Berdasarkan kriteria HDI, Human Development Index, atau dalam istilah Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, tidak ada satu negara pun di Afrika yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Kemudian negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Dan yang terakhir, negara dengan kualitas penduduk rendah, contohnya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Selanjutnya adalah dinamika penduduk benua Eropa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk benua Eropa mencapai sekitar 747 juta jiwa, dengan kepadatan yaitu 269 per kilometer persegi. Sebesar 67% dari penduduk Eropa berusia di antara 15-65 tahun atau usia produktif.
Kemudian 17% berusia di atas 65 tahun dan sisanya di bawah 15 tahun. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, bangsa Eropa atau benua Eropa ini didominasi oleh ras Kaukasoid, yang mana kemudian ras Kaukasoid ini dibagi lagi menjadi setidaknya 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik dengan ciri fisik memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Bangsa Nordik ini banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, seperti Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Kemudian yang kedua ada bangsa Alpen. Bangsa Alpen memiliki ciri fisik, rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Bangsa Alpen banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Dengan ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Bangsa Mediteran ini terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat ada bangsa Slavia dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan yang terakhir ada bangsa Dinarik, memiliki ciri dengan rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Benua Eropa memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dengan angka harapan hidup mencapai 78. Berbanding terbalik dengan benua Afrika tadi, ya, benua Eropa ini sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Angka harapan hidup mencapai 78 artinya sejak lahir bangsa Eropa memiliki harapan hidup sampai usia 78 tahun. Kemudian tingkat kematian bayi di Eropa juga sangat rendah, yaitu berada di angka 9. Artinya dari 1000 bayi yang lahir, kemungkinan bayi yang meninggal hanya 9. Ini berarti pertumbuhan atau kualitas penduduk Eropa baru dilihat dari sisi kesehatan saja, yaitu dari angka harapan hidup dan tingkat kematian bayi. Yang kelima sekaligus yang terakhir adalah dinamika penduduk di benua Australia atau Oceania. Pada tahun 2020, Oceania jumlah penduduknya mencapai angka 43 juta jiwa. Dengan wilayah yang cukup luas, tidak banyak daerah yang cocok dijadikan hunian sehingga kepadatan penduduknya cukup rendah, yaitu hanya sekitar 87 per kilometer persegi. Berdasarkan usia, penduduk Australia atau Oceania sejumlah 65% berada pada usia produktif, 23% di bawah 15 tahun, dan sisanya di atas 65 tahun. Suku asli Australia adalah aborigin, tetapi kemudian menjadi penduduk minoritas dikarenakan banyak didominasi oleh pendatang. Kebudayaan dan agama di Australia dan Oceania sangat dekat dengan Eropa. Sebagian besar atau sekitar 92% penduduk Australia merupakan bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, 7%, aborigin dan sisanya hanya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, juga Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Terkait dengan kualitas penduduk, Australia dan Oceania juga memiliki kualitas penduduk yang cukup tinggi, di mana angka harapan hidup di sana mencapai 82 tahun, yang artinya menandakan bahwa kondisi kesehatan di Australia sangat baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, mencapai $42.880. Ya, itu dia tadi eksplorasi kita terkait dengan dinamika penduduk dari benua-benua yang ada di dunia. Apabila kalian ingin mencari tahu lebih lanjut, kalian juga bisa kembali membaca buku referensi yang kalian punya, ataupun kalian juga bisa mencari informasi lain di internet terkait dengan hal-hal menarik yang ada di benua-benua tersebut. Sekian dari Panova, semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian terkait dengan keilmuan IPS di kelas 9.
Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.